Ini bawang merah di lahan saya yang kedua itu, yang pas pembuatannya saya upload itu. Ya, untuk kendalanya sendiri ini pas umur 15 ST itu ulatnya begitu banyak banget. Ibaratnya kayak tiap rumpun itu ada, dan besoknya itu udah daunnya kayak hampir habis gitu. Tapi ya alhamdulillah, mungkin masih rezekinya masih bisa pulih. Kalau untuk pertumbuhan ya, yang namanya ini lahan pertama, dulunya kan bekas padi ya, pasti pertumbuhannya itu enggak sebagus kayak yang udah ditanami dua kali atau 3 kali itu. Biasanya kan tanahnya lebih mapan, dan kalau bekas padi itu kayak sisa-sisa jerami itu kadang masih ada. Terus struktur tanahnya itu kayak dalamnya biasanya berongga, lemak tanahnya itu kayak berunggal gitu, tapi di atasnya itu halus, airnya itu kayak ngeresepnya gimana gitu. Kadang malah yang di atas itu berunggal kayak tanah belum siap ditanami, tapi yang di dalamnya itu malah gimana ya, malah dalamnya itu masih renggang gitu loh, tanahnya nggak nyatu, nggak masek gitu. Jadi biasanya rata-rata agak pertumbuhannya itu lambat atau menguning, biasanya yang saya amati itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Sulistianto Ngawi. Yang suka bawang merah, yang menanam bawang merah, jangan lupa di subscribe channel ini. Mungkin nanti bisa bermanfaat buat teman-teman yang bingung nyari untuk obat ulatnya apa, racunnya pakai apa. Mungkin ini bisa membantu lah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan nge-review obat yang biasanya saya pakai. Biasanya kalau ada serangan ulat seperti kayak musim tanam ini kan, karena kemarau banyak hama, ulat kayak kutu-kutuan gitu, terus grandong itu yang kalau daunnya itu layu-layu, ada coretan-coretan itu, oret-oretan itu. Nah, obatnya itu yang racikan yang saya pakai itu seperti ini, ada di depan ini. Nah, yang pertama ini Promectin. Ini Promectin ini bahan aktifnya Abamectin. Abamectin 60 gram per liter ini. Nah, ini bisa dilihat ini. Ini racun kontak dan lambung juga sistemik. Nah, ini racun kontak dan lambung ini. Ini yang buat apa itu, grandongnya ini Abamectin. Nah, dan yang satunya ini saya pakai Crot. Ini bahan aktifnya Emamectin benzoat. Sebenarnya Emamectin benzoat sama Abamectin ini masih satu, berarti masih satu golongan lah. Kalau dioplos cuma 2 ini ya lebar. Tapi nanti nyampurnya gimana kan ada triknya kalau buat saya. Dan yang ini Marsal ini sebenarnya buat ulat juga bisa, tapi ini biasanya itu kalau kita pas jalan atau di gulutan itu biasanya pinggirnya itu kayak ada kutu putih kecil-kecil. Kalau bahasa sini orangnya bilangnya merutu atau apa itu kan juga sebenarnya bibit penyakit. Nah, biasanya pakai Marsal ini bisa tuntas sekaligus. Kayak karena saya itu nggak pakai apa itu perekat atau perata, itu biasanya kalau pakai Marsal ini bisa ngabut gitu loh. Dan yang satunya ini merek Ulate ini bahan aktif di Mehipo 50 gram, sama ini juga ada Emamectin benzoatnya. Ini juga ampuh menurut saya. Nah, kalau yang ini Dupont Lanet ini bahan aktif Metomil itu. Pakai apa itu, dangke itu juga bisa, ini buat telur-telurnya itu. Nah, jadi gini, kalau saya itu ngeracinya gini, kalau
Ini misalnya dalam catatan bawang merah kita itu ulatnya udah banyak banget ya. Dikatakan banyak itu kalau per rumpun itu tiap kita jalan udah ada satu ulatnya, udah per rumpun itu ibaratnya ada gitu. Nah biasanya itu saya gini, untuk cerotnya ini saya memakainya ini dalam catatan ulatnya udah banyak ya. Kalau buat jaga-jaga kan ini cuman dosisnya 1-2 mili per liter. Jadi kalau tangki 16 liter itu ya cuman 16 mili. Tapi saya makanya ini kalau dalam catatan yaitu tadi ulatnya udah banyak, terlalu banyak banget itu. Udah darurat lah kalau menurut saya. Ini biasanya saya makainya itu 35, ini penuh ini 35 mili sampai 50 mili. Nah, jadi ini pertama ini saya pakai ini cerotnya ini. Maksudnya cerotnya ini 50 mili. Yang kedua ini promektin ini. Promektinnya ini saya kasih 20 mili. Ini sebenarnya cuma 0,5 sampai 0,75. Ibaratnya dibulatnya kan 1 mili lah, berarti sekitar misalnya untuk jaga-jaga gitu buat pencegahan gerandong itu 8 mili per 16 liter itu bisa, atau dikasih 10 mili, atau kalau 1 mili ya berarti 16 mili. Ini udah cukup. Nah untuk marsalnya ini sama sampai 1-2 mili. Ini biasanya saya kasih 10 mili atau 15 mili. Dan yang buat untuk ini buat jaga-jaga buat telurnya itu, biar kalau masih ada sisanya itu ulatnya itu ada telurnya, ibaratnya biar nggak netas kopior lah. Ini biasanya saya kasih 2 sendok makan penuh itu. Ini kalau sebenarnya pemakaian untuk buat jaga-jaga aja 1-2 gram per liter, berarti kalau 1 sendok makan itu biasanya 13 gram. Jadi gini, kalau sistem saya nanganin ulat itu 4 obat ini saya mixing. Maksud mixing itu dicampur. Jadi ini saya kasih 50 mili, yang ini 20 mili, yang ini bisa 10 atau 20, sama jelas 20 juga nggak apa-apa, tergantung kitanya. Nah yang ini 2 sendok. Sistem spraynya misalnya ini pagi saya spray ini tadi 20 mili, ini dosisnya 50 mili atau 35 mili juga bisa, ini 10 sampai 20 juga bisa, yang ini 2 sendok makan. Jadi ini saya spray itu pagi. Nah kalau ini udah pagi kita spray itu, kita lanjutkan langsung kita malam. Kalau bisa itu malamnya ini kita spraynya ini yang merek Ulate ini nggak usah dicampur dengan insek lain atau bahan aktif lain atau fungi atau apa, karena saya udah pernah nyoba dulu itu dikit gitu kan sebelum saya ngeracik obat ini. Biasanya saya coba itu nanti gumpal enggak, ini biasanya kalau dicampur insek lain tuh langsung ngendap gumpal, jadi kan berarti nggak bisa dicampur. Jadi ini tunggal. Atau yang opsi kedua ini di spray pagi. Nah untuk malamnya yang ini tadi, jumlah ini tadi biasanya itu sesuai yang saya alami di lahan saya itu berhasil gitu. Kita kan gini ya, namanya bertani itu walaupun tanaman kita itu sama, cara perawatannya sama, obatnya sama, tapi untuk hasil itu kan biasanya kita nggak bisa sama. Kita kembali lagi mungkin masalah rezeki. Tapi apa yang saya sampaikan ini biasanya yang saya pakai itu. Cuman akhir-akhir ini karena kesibukan itu, ada keluarga yang di rumah ada yang sakit gantian, terus saya sendiri habis sakit, jadi nggak bisa dokumentasikan. Mungkin lain waktu kan tetap saya upload, tapi ya obat yang sering saya pakai ini. Jadi intinya gitu tadi, malamnya bisa pakai ini, antara habis isya atau itu kita mulai pakai 4 ini, 20 mili, 20 mili, 50 mili atau 35 mili, ini 2 sendok makan. Nah paginya langsung diterusin pakai merek Ulate ini. Biasanya itu kalau emang parah banget 2 hari berturut-turut itu kita spray ini atau kita selangi itu
nanti ulatnya ya bener masih nggak mati langsung, cuman ulatnya itu semakin menguning kayak matinya ngenes, nggak makan daun. Akhirnya ulatnya cuma hidup, cuman ngelubangin daunnya itu tapi nggak makan, nggak dihabisin sampai ke bawah gitu. Nah kurang lebihnya yang biasa saya pakai itu reviewnya ya mereknya ini, tergantung di tempat kalian. Kalau nggak ada mereknya ini, yang penting kan bahan aktifnya ini dimehipo sama emamectin benzoat, yang ini karbosulfan, yang ini emamectin benzoat juga, yang ini abamectin, yang ini metomil. Tapi yang ini tadi sama ini kan bahan aktifnya ini hampir sama, cuman ini di mehiponya ada di mehipo sama emamectin benzoat ini saya pakai tunggal yang merek Ulate ini, jadi yang 4 ini. Jadi tiap insek itu saya gunakan yang sistemik sama kontak lambung. Itu tujuannya ya, yaitu biasanya pencernaannya di ulatnya itu akhirnya itu. Satu lagi buat catatan buat teman-teman itu, agar hamanya kita itu tidak resisten itu usahakan dosisnya itu tepat. Jadi kita nyepray itu tepat waktu, tepat sasaran, tepat dosis, dan diusahakan itu spuyernya itu dibuat ngabut. Kita coba dulu di lengan itu biasanya kita bisa masuk gitu. Nah jadi ini berbagi pengalaman sesuai yang di lahan saya ya. Jadi ini yang saya pakai ini sama ini merek Ulate ini. Dan buat teman-teman kalau mau nyoba RCN saya itu kan musim kemarau, diusahakan ya pagi disiram dulu yang agak penuh lah, ibaratnya disiram warak gitu kalau orang sini bilang. Soalnya habis kita siram itu terus kita spray itu tadi kan, agar besoknya kita tidak nyiram lagi kan ya, takutnya itu kurang maksimal obatnya gitu. Dan ya satu lagi catatan, obat itu saya pakai dosisnya yang seperti itu tadi kalau memang benar-benar banyak banget ulatnya ya. Kalau untuk pencegahan ulat saja ya mungkin dosisnya harus disesuaikan sama yang di kemasan itu. Baratnya 0,5 sampai 1 mili ya, berarti kalau tangki kita 16 liter ya kita pakai 16 mili saja atau 8 mili, separuhnya itu, soalnya 0,5. Dan kalau lebih bagusnya lagi itu ya kita cegahnya itu telurnya itu. Sama ini kalau umur 30 ke atas itu daunnya ada kuningnya itu yang lancip, cuman kuningnya itu sekitar 1 cm lah ibaratnya, dan di bawahnya kan daunnya tetap hijau tua atau gitu, ada pembatasnya istilahnya, antaranya kuning sama hijau itu tegas gitu kan, berarti itu malah aman lah kalau menurut saya, malah nggak rawan muler atau kena serangan penyakit. Biasanya kita spray itu nutrisinya malah bisa turun ke bawah ke popor, daunnya juga kaku, nggak tipis. Nah ini kan bisa kaku kalau ujungnya itu ada kuningnya, lirik-liriknya itu kuning itu, jadi aman, jadi nggak usah bingung. Kecuali kalau turunnya itu daunnya kuning semakin ke bawah itu kan kita takut mungkin bisa jamur, bisa apa, karena nanam bawang merah itu ya menurut saya sendiri tuh yang susah itu kan kita diagnosanya penyakit. Ini kuning nih kena apa, jangan-jangan bisa kan kuning itu bisa kurang air, atau kuning kena penyakit layu, gejala layu fusarium itu, atau layu bakteri, atau udaranya panas, atau dari faktor tanahnya. Pokoknya banyak kalau daun kuning itu. Bisa kebutuhan makro dan mikronya itu nggak tercukupi, masalah pupuknya. Nah yang susah itu kita ngamatinya itu kalau nggak titen, ibaratnya ini kuningnya karena ibaratnya kurang air atau karena faktor tanahnya itu nggak siap. Nah kita belikan obat yang mahal pun ya tetap aja tanamannya kan gitu-gitu aja. Soalnya saya dari pengalaman sendiri pernah ngalaminya seperti itu. Dan kadang kita itu sesama petani bawang merah, kita tanya obat aja nggak pernah dikasih tahu. Kadang saya sendiri dulu juga pernah ngalami, Mas ini
obatnya apa, dipakainya, padahal itu obat sisa di lahannya teman saya itu. Dianya jawab, aku nggak pakai itu, dah ini obat sisa bekas siapa. Kadang kita itu ngalami seperti itu, cuman itu lalu buat pengalaman, mungkin biar kita sendiri tuh lebih paham ke tanaman kita. Mungkin video ini bermanfaat, kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.